Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bencana di Indonesia, video 3. Dan musibah apa saja yang menimpa kalian, maka disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Al-Quran Surat As-Surah ayat 30. Di sini kunci masalahnya perbuatan manusia atau perbuatan tangan kalian sendiri, maka datanglah bencana di Indonesia. Ya, ini penyebab kedua, sikap zalim atau perbuatan aniaya diri. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Surat Al-Maidah ayat 45. Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 25. Nah, ini bagaimana zalim itu. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Ini yang hak atau yang benar. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 17. Ini tentang turunnya hujan. Nah, kalau terjadi hujan turun, ini akan ada dua macam, atau ada air yang mengalir di lembah-lembah dan buih. Nah, kalau air ini akan menetap di bumi atau disimpan, dan buih akan hilang. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Ini yang batil atau salah. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 17. Ini merupakan perumpamaan dan akan dijelaskan melalui hadis Nabi. Jadi kalau yang buih ini pasti hilang, faktanya kan begitu. Kalau air ini masih tetap ada. Nah, ini perumpamaan yang nyata. Barangnya ada. Jika turun hujan seperti itu. Kemudian hadisnya, hadis Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari, ayatnya sama, Al-Ra'd ayat 17. Ada pula tanah yang tandus hanya menyimpan air saja. Ini dijelaskan lagi oleh hadisnya. Lalu Allah memanfaatkan air itu kepada manusia yang meminumnya. Tadi ayatnya bermanfaat. Dan mempergunakannya untuk mengairi kebun-kebun tanamannya dan ladang-ladangnya. Faktanya kalau turun hujan seperti ini, ada yang melimpas, ada yang menyerap ke tanah. Nah, ini juga secara permeability, lapisan tanah itu akan menyerap seperti ini. Kemudian ada pula sebagian tanah yang keras tidak dapat menyimpan air. Tadi di ayatnya dimisalkan buih karena letaknya miring dan tidak menyerap air. Ini berarti melimpas sehingga tidak menumbuhkan tanaman apa-apa. Ini faktanya begini, kalau turun hujan di tanah yang keras, saya misalkan ini genteng, nanti akhirnya akan turun begini, ini menjadi runoff atau limpasan air permukaan. Nah, di sini faktanya secara masif masyarakat maupun pemerintah sudah puluhan tahun, sampai tahun ini juga air hujan selalu dibuang. Nah, inilah yang sifatnya tadi zalim. Jadi jelas air hujan itu sumber kehidupan, tapi oleh kita dibuang. Itulah perbuatan yang zalim yang bisa mendatangkan bencana. Sekian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.